Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai macam kenikmatannya lah hingga akhirnya kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, grade 4 SD Ar-Rahman Islamic School, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena masih di awal, mari kita ikrar bersama-sama ya. Ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan mudahkanlah perkataanku agar mudah dipahami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman grade 4 SD Ar-Rahman Islamic School, untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan akhlak terpuji, yaitu sikap rendah hati dan hemat. Maka dari itu, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu rendah hati dan hemat. Yang kedua, kalian bisa mencontohkan sikap rendah hati dan juga hemat. Dan yang ketiga, kalian terbiasa untuk selalu berperilaku rendah hati dan juga hemat. Oke, untuk keyword kita hari ini adalah akhlak terpuji, rendah hati akan menjadi hidup kita menjadi lebih bermakna, dan juga dengan berhemat hidup kita akan bermartabat. Oke, yang pertama kita akan belajar akhlak terpuji, yaitu rendah hati. Sebelum lebih jauh kita belajar apa itu rendah hati, mari kita saksikan bersama video tayangan berikut ini. Silakan. Allah, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Gak baga. Ada apa? Ada apa? Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara dari kelas TK Pinter B1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi Ya Predikat ampun, murid TK mau terbaik sampai tahun berapa ini kali videonya adalah diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kan usah iri ya. Nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Hah? Loh, Nusa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma.
Kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Oke, Kok jadi teman-teman gitu sih? keempat. Jadi dari tayangan tersebut kita sudah tahu sebenarnya apa sih sebenarnya itu rendah hati. Jadi rendah hati adalah lawannya dari sombong. Rendah hati itu bahasa Arabnya adalah tawadu, yang lawannya adalah takabur. Jadi arti dari rendah hati adalah kita tidak sombong kepada siapapun. Oke, karena agama kita, agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin atau yang lebih rendah dari kita. Oleh karena itu, orang yang kaya atau orang yang memiliki harta yang berlebih tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang lain. Oke ya, itu arti dari rendah hati. Yang selanjutnya, kalau kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita tidak boleh memamerkan kelebihan tersebut, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati ini merupakan sikap atau akhlak terpuji dan disukai oleh Allah dan juga Rasulullah. Tentunya kalau kita sudah melakukan rendah hati, pasti kita akan disukai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi yang selanjutnya adalah manfaat kalau kita rendah hati, yaitu otomatis tadi pertama kita disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, disukai oleh teman-teman. Yang ketiga, akan selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari siapapun, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak grade 4 SD Ar-Rahman Islam School, selanjutnya adalah contoh yang dapat kita lakukan sikap dari rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Ya. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Jadi kalau misalkan nanti ada yang datang kepada kita, misalkan peminta-minta yang datang kepada kita, kalau kita ada rezeki silakan dikasih. Tapi kalau misalkan nanti kita tidak mau memberikan kepada peminta tersebut, ya udah bilang saja maaf. Ya maaf saja, maaf Pak, maaf gitu saja. Jangan sampai menghina peminta-peminta tersebut. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran ataupun kekayaan harta yang kita miliki. Karena kepintaran dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah kepada kita, yang nantinya kekayaan dan kepintaran kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau memilih atau pilih kasih dalam berteman. Jadi kalau kita misalkan mau bermain atau berteman, tidak pilih teman ya. Yang selanjutnya, bersikap tenang dan sederhana. Oke, tenang dan sederhana. Itulah contoh dari sikap rendah hati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, grade 4 SD Ar-Rahman Islam School. Akhlak terpuji yang kedua adalah hemat. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Mama. Kena kamu. Terus itu tuh TV. Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang.
Bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Musa sih. Musa, kan kamu. Kok Rara timbang? Berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Nah, jadi teman-teman grade 4 SD Rahman Islamic School semuanya. Jadi apa sih sebenarnya itu arti dari hemat? Hemat adalah tidak boros atau kita menggunakan sesuatu atau barang secukupnya. Itu arti dari hemat. Apa saja sih yang dapat kita berhemat? Contohnya dalam menggunakan air, menggunakan uang, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu contoh dari hemat. Nah, maka dari itu, contohnya air. Air merupakan karunia dari Allah yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Air untuk minum, untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, motor, perabotan yang ada di rumah kita. Maka dari itu, kita pergunakan air secukupnya. Lawan dari hemat adalah boros. Kalau boros berarti kita termasuk teman, sahabat, atau saudara setan. Ya, maka dari itu janganlah sampai kita menggunakan sesuatu barang apapun dengan boros. Ingat, harus hemat. Karena Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang boros. Oke, selanjutnya contoh dalam menggunakan air pada saat kita mandi. Pergunakan air secukupnya. Jangan air yang ada di bak kita habiskan semuanya. Itu dalam hal mandi. Kedua, misalkan pada saat kita minum, kita ukur nih air yang harus atau yang akan kita minum. Apakah harus banyak atau sedikit, kita ukur. Kalau misalkan kita mau minum sedikit, tuang sedikit. Oke. Contoh lagi dalam menggunakan uang. Pergunakan uang dengan sehemat-hematnya. Oke. Hemat bukan berarti kita pelit, tetapi kita mempergunakan apapun, barang apapun dengan secukupnya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya kita berhemat? Oke ya. Contohnya dalam hal mandi atau menggunakan air. Satu, pada saat kita mandi atau menggunakan air, tutuplah keran air sesudah menggunakannya. Yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung. Itu dalam hal menggunakan air. Yang kedua, dalam hal mempergunakan listrik. Kalau misalkan di siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu karena sudah terang, ya dimatikan lampunya. Yang kedua, kalau TV-nya sudah tidak ditonton, ya dimatikanlah TV-nya. Itu dalam hal berhemat listrik. Yang selanjutnya dalam hal berhemat menggunakan uang. Uang kita pergunakan dengan sehemat-hematnya. Contohnya, pada saat kita mau membeli sesuatu, sebelum kita pergi ke toko atau ke warung, kita ingat dulu nih yang harus kita beli apa saja. Kalau perlu kita catat keperluan kita. Ya, itu cara kita berhemat menggunakan uang. Oke, anak-anak sekalian grade 4 SD Ar-Rahman Islamic School, demikian pemaparan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan akhlak terpuji, rendah hati, dan juga hemat. Setelah ini ada tugas yang harus kalian selesaikan ya, yaitu tugasnya adalah halaman 85 bagian A
dan juga bagian B. Kalian selesaikan, kalian jawab. Setelah itu kalian foto. Setelah difoto kalian kirim tugas itu ke aplikasi Edmodo grade 4 kalian masing-masing. Oke? Mungkin hanya ini saja yang dapat Mister sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk teman-teman, untuk guru dan untuk semuanya.